asesor. Ternyata rapot eh, mutu ini poinnya atau skornya ini mengambil andil yang besar gitu. Nah, jadi pastikan untuk bagian dapodik atau emis ini terupdate ya pada saat perlu update harus update ya. Jadi ini begitu juga misalnya ini sudah mendapat apa namanya hasil akreditasi A, kemudian 4 tahun kemudian, wah ternyata kayaknya lembaganya masih bagus-bagus aja. Jadi dipastikan bahwa lembaganya ini tidak turun dari A itu, ya kualitas daripada satuannya ini tidak turun. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau turun ini dipastikan ini akan divisitasi ulang, ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya buat kondisi satuan pendidikan kita ini stabil ya dan ini akan membuat apa namanya eh, untuk perpanjangan ini tidak dilakukan visitasi kembali ya. Nah, ini salah satu eh, keuntungan kalau otomasi. Nah, otomasi ini kan khusus satuan pendidikan yang reakreditasi, artinya lembaga yang sudah terakreditasi. Kalau dia masih mau mempertahankan nilainya A, maka buatkan lembaga tersebut stabil. Selalu dicek emis, dapodik ya, kemudian raport mutu itu selalu dicek. Sehingga pada saat eh, keluar daripada namanya di data sasaran akreditasi. Nah, ini bisa masuk apa namanya ke sasaran ini untuk tidak divisitasi ya. Jadi lembaganya tidak divisitasi akan keluar SK-nya tetap dengan nilai yang sama ya. Nah, jadi eh, kalau lembaga tersebut ya, kan ada nih kasus. Oh, saya dulunya dapat A ya. Kok sekarang dapatnya C ya. Jadi ini perlu di ini ya, dilihat ya, apakah beberapa tahun sebelumnya tidak melakukan proses update dapodik dengan baik ya. Jadi misalnya kita tuh mengisi itu dapodik yang sebenar-sebenarnya ya, itu yang muncul ya. Tapi misalnya nilainya dari C ternyata ada peningkatan nih ya. Iya, ternyata ada peningkatan. Nah, setelah dilihat ada peningkatan, oh ini layak diotomasi ya, layak diotomasi. Nah, bisa saja yang tadi dari C bisa ke A ya setelah dilihat bahwa eh, ini kok apa namanya bagus ya peningkatannya. Jadi yang mengetahui ini layak untuk divisitasi untuk naik grade apa namanya kualifikasi untuk akreditasinya itu dari Pusdatin ya dari pusat data ya dari Pusdatin. Nah, setelah selesai, maka anggota BAN akan mengecek di sini ya. Lembaga yang sudah selesai, kemudian dicek apakah ada yang belum terpenuhi atau tidak. Semua anggota akan mengecek ya, akan mengecek. Setelah dicek, kok ini layak untuk dilanjutkan ke tahap visitasi, maka anggota BAN akan menetapkan asesor ya, berapa asesor yang akan diturunkan ke lembaga mana dan akan dicek. Oh, kalau asesornya ini domisili di Batam, maka tidak boleh visitasi yang ada di Batam. Nah, itu yang terjadi ya dan itu agak berbeda dengan PAUD ya, karena PAUD ini sangat terbatas asesornya ya. Kemudian saat visitasi, ini akan diturunkan 2 orang asesor yang dibekali transportasinya, penginapannya, ya, kemudian honornya, ya, untuk honornya. Jadi nggak usah khawatir, ini kecil honornya ini turun 2 hari, ya, karena dihitung
satu hari itu 5 jam, hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam. Jadi dihitung eh, sesuai dengan jam ya. Nah, jadi kalau kita dulu pernah asesor ini honornya sampai 2.700.000 satu hari ya. Kalau untuk yang PAUD dan PNF dulu. 2.700.000 untuk satu satuan pendidikan ya. Jadi dua asesor berarti 2.700.000. Nah, sekarang ini berbeda ya, berbeda. Mengikuti Dasmen ini 2 hari turun, satu hari 5 jam, hari berikutnya 5 jam. Nah, jadi memang agak turun honornya, tetapi untuk asesor itu sudah luar biasa dibandingkan dengan kita yang honor ya. Kalau kita misalnya turun 4 satuan pendidikan, itu sudah melebihi daripada gaji PNS sebenarnya ya di ini ya di golongan 4 ya. Itu sudah melebihi ya dari gaji PNS. Nah, jadi ASESI tidak perlu menyiapkan, kemarin juga disampaikan. Dari Papua bertanya, ya ada katanya adat istiadat dari Papua, ya. Pada saat ada tamu yang datang, ya, itu akan diberikan semacam tenun gitu ya, atau semacam bingkisan. Lalu ada pertanyaan. Nah, kalau Bapak ini tidak turun ke lembaga Ibu tampak sebagai asesor, katanya, apakah akan diberikan? Nah, jadi gitu. Jadi tentu akan ada imbalan yang diharapkan ya. Sementara asesor visitasi tidak punya kuasa untuk menetapkan hasil akreditasi ya. Jadi asesor visitasi hanya pada fokus kepada memotret satuan pendidikan itu ya, fokus apa namanya meneropong ya istilahnya yang ada di satuan pendidikan itu. Tidak ada hasil akhir yang dapat ditetapkan oleh asesor visitasi ini. Nah, ini. Jadi eh, bukan berarti oh nanti dibilangin kita pelit, tidak. Jadi memang ini sudah seharusnya ASESI tidak boleh memberikan. Tetapi masa sih makan siang tidak diberikan ya. Jadi makan siang pun tidak mesti harus ke seafood ya karena menghabiskan waktu ya. Jadi bisa dengan nasi kotak, kemudian air aqua atau teh, kopi ya disilakan ya. Dan saat visitasi, ASESI eh, boleh melakukan penilaian tersendiri terhadap asesor yang datang. Salah satunya, ya, misalnya ada nih asesor yang datang, tetapi baru menilai sebentar, keluar merokok, ya. Ya, itu juga suatu penilaian. Atau pada saat telaah dokumen, asesor saat menelaah dokumen itu tidak melihat secara eh, maksimal ya, sehingga hasil penilaian ini juga akan mempengaruhi ya. Ini juga nanti masuk ya ada penilaian. Nanti BAN akan memberikan untuk penilaian asesi ya, asesor di situ. Nah, kemudian apakah asesor boleh melaporkan asesi? Boleh apabila ada pelanggaran kode etik. Salah satunya asesi yang memberikan hadiah kepada asesor itu asesor boleh melaporkan ya, sehingga ini bisa asesi yang sudah divisitasi ini bisa tidak terakreditasi ya. Kemudian setelah di tahap visitasi ini, ya proses yang dilakukan oleh asesor melakukan observasi. Observasi itu dari proses belajar mengajar, kemudian melakukan observasi eh, sarana prasarana ya dan lain sebagainya yang bisa dilihat
ya yang bisa dilihat secara langsung ya. Kemudian asesor akan memotret ya, akan memotret sendiri. Jadi kan ada nih kalau asesor yang minta, "Bu, tolong ya dokumennya nanti dimasukkan ke dalam Google Drive." Nah, sebenarnya itu bukan tugas asesi. Yang yang menjadi tugas itu adalah tugas asesor. Maka pada saat menelaah asesor, asesorlah yang mengambil dokumennya ya, menyeken ya, kemudian memasukkan dalam Google Drive itu adalah tugasnya asesor ya. Tapi kadang ada asesor yang tidak mau ribet ya, jadi minta ke ACC. Nah, padahal kadang ada juga ACC sudah memberikan nih full nih dokumen. Ternyata yang diunggah tidak sepenuhnya ya. Sehingga ini juga mengakibatkan ACC dirugikan. Nah, nah ini menjadi pengawasan kita bersama di sini supaya asesi tidak dirugikan, kemudian asesor melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, setelah di tahap visitasi ini, maka adalah proses selanjutnya adalah dipalidasi, ya, dipalidasi. Nah, jadi dipalidasi inilah nanti yang akan menentukan hasilnya. Validasi ini juga dua asesornya ya, mengantisipasi jangan sampai nanti penilaiannya ini hanya satu asesor ini menjadi tidak yang seharusnya sesuai menjadi tidak sesuai, maka menjadi eh, sasaran yang diberikan itu satu satuan dipalidasi oleh dua asesor. Nah, jadi tidak ada nanti dibilang, oh ini apa namanya, ini sudah benar. Nah, ini dilihat lagi oleh asesor validasi, dicek lagi dari awal dari pra visitasi, kemudian validasi dicek kembali. Nah, ternyata misalnya setelah dipalidasi, kok ini ada tidak dicentang sementara dokumennya ada. Nah, ini termasuk ke penilaian ya. Jadi asesor validasi ini juga menilai asesor visitasi, menilai juga asesor pra visitasi ya. Jadi tidak jeli atau tidak teliti ini juga menjadi ukuran penilaian. Nah, untuk apa namanya di tahap validasi ini dibahaslah di di rapat pleno ya, di anggota BAN menyerahkan data yang sudah selesai, kemudian BAN PDM pusat mengecek melalui sistem. Nah, mana yang terakreditasi A, B, C dan tidak terakreditasi, kemudian juga dilakukan dua tahap penilaian dari data rapot mutu emis dan dari penilaian asesor. Nah, cuman sekarang kita lihat ya hasil dari asesor visitasi walaupun penuh semua tidak menjadi jaminan ya terakreditasi unggul atau A ya. Maka kita harus memperbaiki dapodik kita dan emis kita di sini ya. Nah, kemudian ya, ini tadi sudah saya jelaskan, nggak perlu saya ulang lagi. Nah, ini saya jelaskan tentang pengisian Sispena yang ini deskripsi kinerja asesi. Ini kita membuat dalam bentuk PowerPoint dan kita videokan ya, eh, dipresentasikan tentang profil daripada satuan tersebut ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian termasuk juga di dalamnya dokumentasi pendukung ya, apa saja yang apa namanya yang diperlukan di situ. Jadi misalnya pada saat pravisitasi, asesor tidak menemukan dokumen di pravisitasi, maka itu menjadi catatan akan dicek pada saat visitasi. Jadi misalnya Bapak Ibu ini dokumennya ini belum sesuai ya. Nanti tolong disiapkan atau tolong
apa namanya dirapikan karena nanti kami akan mengecek. Nah, itu kalau asesor eh, apa namanya menyampaikan. Tetapi kadang ada asesor yang tidak menyampaikan. Datang di lembaga, Bu, tolong ini saya mau lihat dokumen ini. Dipastikan asesornya ini santun, tidak sebagai hakim, ya. Jadi tidak sebagai hakim atau tidak memposisikan sebagai orang yang apa namanya yang mempengaruhi nilai karena asesor tidak mempengaruhi nilai. Kalau dokumen asesi ini lengkap, maka akan lengkaplah di sistem penilaiannya, ya. Nah, bukti eh, yang sudah diunggah di dalam Sispena namun tidak eh, sesuai ataupun tidak terunggah secara keseluruhannya, nah asesor akan eh, menjelaskan lagi ya di tahap visitasi ya. Nah, ini yang kita tidak paham nanti boleh bertanya ya. Nah, kemudian ya koordinasi asesor ya. Jadi asesor ini akan membuat kesepakatan visitasi. Jadi nggak ada asesor tiba-tiba datang ke lembaga itu nggak ada ya. Jadi sesi yang sudah masuk sasaran akreditasi akan dimasukkan ke dalam satu grup, kemudian nanti akan di-share untuk jadwalnya. Tetapi asesor akan melakukan koordinasi dengan asesi. Ya, misalnya salah satu contoh, Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya, ya, apakah Ibu sudah dapat apa namanya surat dari Ban PDM itu salah satunya ya. Kemudian Bu untuk jadwal kami di lembaga Ibu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kemudian apakah boleh ada perubahan? Ya, misalnya kita dalam keadaan berduka yang mungkin tidak bisa ya. Biasa kepala sekolah misalnya atau guru. Oh enggak, asesornya akan menjawab tidak apa-apa, kan ada gurunya ya. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya kepala sekolah tidak ada ya atau kepala sekolah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya, kemudian hanya ada guru-guru di sekolah, maka tidak ada alasan tidak divisitasi. Ya, kecuali nih, ya, misalnya sekolahnya ini terjadi kebakaran atau banjir yang hebat, maka ini buat berita acara. Ya, bahwa kami belum dapat divisitasi kondisi lembaga kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Itu di video atau dipoto ya, disampaikan ke dalam berita acara. Nah, kemudian data yang diperlukan oleh asesor pada saat visitasi ya. Jadi kita sebagai asesi perlu menyampaikan informasi ya, atau bukti fisik yang diperlukan asesor sebenar-benarnya ya. Jadi tidak ada eh, dokumen yang diberikan di luar daripada satuan pendidikan. Kemudian apabila ada asesor nih menanyakan sampai mendetil, ya kan kadang asesor nih kadang ada lah yang agak agak merasa mungkin dia baru jadi asesor ya sehingga sampai kas yayasan pun mau tahu gitu ya. Nah, ini juga kita mengantisipasi. Jadi, kalau ada kita temukan, kita perlu menyampaikan bahwa kita hanya di dana operasional aja yang kita laksanakan. Silakan dilihat misalnya pembayaran SPP ya. Boleh di ini sesuai dengan pembukuan kita ya, tetapi tidak secara keseluruhannya yayasan dia mau tahu juga enggak. Jadi eh, tidak semuanya yang harus kita buka kepada eh, asesor ya. Nah, kemudian pada saat wawancara ini dipilih secara acak, jadi tidak ditentukan. Bu, nanti tolong siapkan ya dua orang guru untuk saya wawancarai.
Nah, kalau ada asesor seperti itu, nah ini bisa menjadi catatan oleh asesi, ya. Nah, dan juga kalau misalnya disiapkan oleh ACC tentu dipilih nih yang mana nih pandai menjawab ya bila ditanya oleh ACC. Nah, kan begitu. Sementara di sini semua pendidik ini mempunyai hak kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama di dalam satuan pendidikan itu. Jadi sama-sama boleh ya menjadi sasaran acak untuk diwawancara ya. Kemudian apa namanya? em, perlu juga kita ya melihat secara jeli juga kita sebagai asesi. Apakah saat penelaah dokumen ini sudah sesuai belum dengan indikator yang diharapkan? Nah, jadi kalau sudah pada saat penutup, Bu, tadi maaf, tadi saya ada mencatat ya. Ini untuk kita mengantisipasi kekeliruan asesor namanya aja manusia ya. Kadang ada yang tidak dia unggah. Tadi untuk di indikator ini tadi Bu saat Ibu minta ada semua atau belum ada biar kami siapkan kalau belum ada. Biar kami ini ambil dokumennya. Jadi kita perlu mengecek ya, cross check ya. Oh ini ada. Kalau nanti ya ternyata oh ini sudah ada semua, tetapi pas saat ada hasil ternyata tidak sesuai, maka itu juga bisa menjadi catatan kita pada saat asesor turun di indikator sekian, ya, instrumen pada indikator sekian ada. Jadi perlu kita menjadi apa namanya sebagai bahan kita, ya, bahan kita. Tapi kadang ada juga asesi yang eh, tidak dokumen yang diberikan itu tidak sesuai ya. Kemudian nanti hasilnya juga apa namanya tentu tidak sesuai itu asesor tidak akan mengunggah ke Sispena ya ke sistem akreditasi penilaian. Tentu tidak akan diunggah. Tentu yang diunggah itu adalah yang sesuai ya. Kemudian asesor ini marah-marah caci maki asesor itu ada terjadi. Baru-baru ini ada ya. Katanya ini sekolah negeri tidak sesuai. Nah, menurut asesor, ya dia berikan dokumen yang tidak sesuai. Nggak mungkin diunggah oleh asesor itu. Kenapa tidak diunggah? Karena nanti kena asesor. Kok asesor tidak bisa atau tidak dapat melakukan penilaian yang objektif, ya? Kok yang salah dimasukkan? Kan asesor juga ada penilaian, ya. Ini salah satu ini ya contoh, ya. Kemudian saat visitasi ya yang dilakukan asesor, asesor datang tidak langsung datang kemudian langsung foto-foto. S- Tidak begitu ya. Jadi asesor datang memperkenalkan diri, kemudian melihat proses pada saat anak datang, bagaimana penyambutan eh, guru di situ ya. Kemudian eh, kemudian asesor akan mempersilahkan kepada asesi untuk mempresentasi kinerjanya ya kinerja satuan pendidikan itu. Jadi karena tidak compliant lagi ya jadi diminta penilaian kinerjanya. Setelah itu, diskusi, wawancara bersama asesor, observasi lingkungan belajar, penutup, kemudian mengisi kartu kendali. Nah, ini kartu kendali ini adalah yang diisi oleh asesi untuk menilai asesor ya. Bukan untuk menilai ya, untuk memberi catatan asesor. Misalnya salah satu ya, asesor apa saat melakukan visitasi, beberapa kali keluar ruangan untuk merokok. Itu boleh ya dibuat catatan seperti itu ya karena asesor pada saat melaksanakan tugas tidak boleh merokok. Itu salah satu contoh. Di kartu kendali ini nanti akan diberikan oleh anggota BAN
ya kepada asesi dan ini akan diserahkan ya akan diserahkan ke anggota ya dan juga akan diunggah ya. Disinilah kartu kendali ini apakah asesor mengetahui catatan ini tidak ya. Jadi asesor tidak mengetahui ya apa yang dinilai atau apa yang menjadi catatan narasi ya oleh asesi ya. Jadi anggota yang tahu dengan asesi ya. Nah, kemudian waktu visitasi 2 hari ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian begitu juga hari pertama ya perkenalan, presentasi, wawancara. Hari kedua umum akan diisi dengan observasi, namun sangat mungkin alur kerja asesor berbeda-beda. Jadi nanti bisa aja berbeda. Ya, misalnya asesor A dia di kelas eh, yang satunya, kemudian asesor B dia di kelas yang satunya. Bisa aja berbeda. Kemudian dokumen yang didapatkan bisa aja berbeda. Maka kita pastikan bahwa misalnya kita punya kelas 9 ada 2 kelas, kita pastikan bahwa kurikulumnya itu sama ya. Yang diajarkan itu sama pada pada hari itu gitu ya. Karena kan sama kelasnya ya. Eh, Kenapa demikian? Mengantisipasi perbedaan-perbedaan. Jadi kadang ada asesor mengunggah, kok ini Bu dapat ini misalnya asesornya ibu-ibu nih misalnya. Oh ya di kelas saya ada ini. Oh di kelas saya kok nggak ada. Nah ini menjadi catatan gitu ya. Dan ini bisa menjadi penilaian yang tidak baik juga untuk asesor. Nah, yang perlu dilakukan asesor di sini, kalau nanti teman-teman nanti menjadi asesor pada saat mengerjakan proses kelompok, maka perlu koordinasi komunikasi yang intens sesama asesor, sehingga tidak ada perbedaan. Ya, jadi pada saat kita mengerjakan kelompok, ada perbedaan antara asesor yang satu dengan asesor yang lain maka di situ kita menjadikan satu kesepakatan. Ya, jadi misalnya, oh ya, di kelas saya ada Bu. Kebetulan dari kurikulumnya ini saya lihat berbeda dengan yang di Ibu. Jadi mungkin apa kelasnya ini membuat variasi dan lain atau sebagainya lah dengan alasan pendekatan pembelajaran yang berbeda atau gimana ya, atau strategi atau metode yang berbeda yaitu apa namanya yang bisa kita sampaikan. Namun apabila itu membuat dokumen itu untuk mengangkat apa namanya keberadaan atau kesesuaian daripada indikatornya, maka kita harus sama-sama mesepakati bahwa ini layak untuk kita centang seperti itu. Jadi tidak boleh juga kita berkeras nih asesornya. Enggak, Bu, karena di kelas saya tidak ada. Atau enggak, Pak, karena di kelas saya tidak ada. Tidak boleh juga seperti itu, ya. Jadi inilah fungsinya ada tahap kelompok tadi, ya, di tahap kelompok tadi, ya. Jadi di tahap kelompok ini kita berharap tidak ada perselisihan yang kuat, ya. Memang harus dokumen yang betul-betul ya ini ada kecuali misalnya asesornya tidak menerima wah ini Bu salah dokumennya karena ibu ini berhijab sementara kita anak-anaknya ini anaknya yang tidak berhijab semua misalnya atau ini bercadar semua kok ini ada yang cuman pakai hijab ya berarti kan nampak tuh dari gambar atau dari dokumen yang ditampilkan itu bukan milik lembaga itu ya. Nah, oke. Em, Kemudian, nah, pengumuman hasil akreditasi. Kemarin baru di launching website yang terbaru untuk BAN. Jadi kita bisa langsung melihat ya untuk website BAN kita mencari lembaga kita langsung
mengunduh apa namanya sertifikat kita ya, sertifikat akreditasi. Kemudian kita mencari informasi tentang permen dan lain sebagainya. Ini sudah luar biasa. Kemudian tinggal kita klik, kita mau cari daerah Sumatera, klik Sumatera itu akan muncul semua. Jadi baru hari Selasa kemarin itu diperlihatkan kepada kami seluruh anggota Ban Provinsi Indonesia tentang website yang terbaru ya. Jadi ada perubahan yang luar biasa lah untuk ban yang kali ini. Jadi dengan demikian kita berharap tidak ada lagi permasalahan-permasalahan tentang lembaga yang tidak tahu informasi kapan sih masa banding gitu ya. Kan ada asesi yang mau banding tetapi sudah lewat waktunya ya. Nah, jadi bisa sering kita lihat di website ban PDM ini ya. Nah, penjelasan tentang tujuan dan cara melakukan ini menjelaskan kinerja ya. Nah, dokumen ya, dokumen wajib ya, eh, dokumen atau dokumentasi yang diunggah oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa satuan pendidikan sudah menyediakan kondisi layanan sesuai dengan aspek kualitas yang diukur. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi kurikulum satuan pendidikan ya tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga rencana kegiatan dan anggaran sekolah ya. Rencana kegiatan ini kan sangat erat sekali dengan anggaran sekolah. Jadi kalau kita buat rencana program tahunan atau program semester ya tentu akan erat kaitannya dengan anggaran sekolah. Kemudian di situ akan ada mana yang sudah terlaksana dan mana yang belum ya. Kemudian contoh perencanaan pembelajaran dipastikan pada saat asesor datang, perencanaan pembelajaran yang kita tampilkan di hari itu atau hari sebelumnya atau yang hari akan datang ini sudah tersedia di meja guru ya, di meja guru karena asesor akan masuk ke dalam kelas ya untuk mengecek ya. Kemudian rencana kerja tahunan ya, ini ya, akan dilihat dari rencana kerja tahunan ini. Kadang misalnya kita akan membuat kegiatan berbentuk proyek misalnya. Nah, kalau di pondok pesantren tentu berbeda ya. Apa sih kegiatannya untuk hari-hari besar dan lain sebagainya akan ada di rencana tahunan. Nah, tentu tidak lepas daripada kalender ya, kalender pendidikan. Kalender pendidikan setiap satuan pendidikan ada yang sama, ada yang berbeda ya. Apalagi pesantren tentu akan banyak berbeda dengan sekolah umum ya, akan ada berbeda. Jadi perlu kita menyiapkan sedemikian eh, mungkin ya supaya asesor ini yakin ya dan percaya bahwa ini memang sudah kita buat programnya dan sudah diimplementasi ya. Jadi kalau misalnya tahun sekarang baru berjalan, oh tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan. Nah, tahun yang sebelumnya oh, ternyata ada beberapa program yang tidak terimplementasi dengan baik atau gagal ya atau tidak dapat dilaksanakan. Maka ada catatan di situ, enggak apa-apa kita lihatkan ke asesor. Jadi kita masukkan di tahun berikutnya. Nah, mungkin alasannya karena anggarannya tidak cukup pada tahun sebelumnya dan kita melaksanakan di tahun sekarang ya. Jadi ASESI ya memang harus siap ya untuk menjawab dengan baik. Jadi tentu di sini tidak ada keraguan ya dalam menjawab. Artinya memang benar-benar guru maupun kepala sekolah ini yang tahu ya tentang satuan itu. Jadi kalau misalnya kepala sekolah kita letakkan tetapi jarang datang ke sekolah yang tidak tahu, oh ini bisa kita ini ya kena ya di sini. Artinya banyak yang tidak dapat dijawab oleh kepala sekolah ya.
Dan apalagi kepala sekolah misalnya baru tamat ya, kemudian langsung divisitasi. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Jadi perlu dibuat atau dikondisikan dengan matang daripada dokumen ya, setiap tahun kita melaksanakan dengan baik ya, sehingga pada saat visitasi tidak ada lagi keraguan bahwa itu belum kita laksanakan gitu ya. Kadang ada juga ACC ini terlalu jujur juga dengan asesor. Ya memang harus jujur sih sebenarnya ya. Tapi ada hal-hal yang kayaknya nggak perlu kita sampaikan kepada asesor kalau tidak ditanya gitu ya. Kemudian dipastikan juga ACC ini solid ya, tidak menjatuhkan. Iya, kepala sekolah kami jarang datang ke sekolah. Ada yang kayak begitu ya. Ini juga menjadi penilaian ya. Jadi dipastikan apa namanya tim di satuan pendidikan itu eh, baik ya, eh, tidak ada yang saling menjatuhkan. Kemudian kurikulumnya ya. Nah, kurikulumnya saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan kita. Jadi kita tidak melihat atau tidak meniru daripada kurikulum kita. Kita kan punya visi misi tersendiri, tentu akan berbeda dari orang lain. Tetapi boleh nggak sih kita copy kurikulum yang bagus? Artinya bukan kita copy paste ya, maksudnya kita copy apa namanya kurikulumnya. Oh ini bagus, maka kita boleh dong melaksanakan. Mau saya melaksanakan seperti itu karena saya lihat dari kurikulumnya yang dijalankan itu, misalnya salah satu sholat duha ya, eh, sholat duha. Oh, ternyata dari sini kita lihat karakter anaknya menjadi baik. Nah, itu salah satu contoh yang boleh. Oke. Eh, Kemudian rencana kerja tahunan ya, saya pikir ini juga nggak perlu ya, karena ini saya yakin semuanya sudah memahami itu. Kemudian begitu juga rencana kegiatan dan anggaran. Nah, ini ada ini ya kayak dana BOS ya, BOP ya, eh, atau dana bansos lain yang kita dapat nih. Perlu nggak ininya? Perlu ya. Jadi ini juga menjadi nilai apakah dengan apa lembaga ini bermitra dengan eh, apa lembaga-lembaga lain ya, atau perusahaan-perusahaan ini ada income-nya nggak buat satuan pendidikan ini? Apa sih yang didapatkan gitu? Nah, ataukah ada MOU dengan kemitraan lain? Nah, ini boleh dimasukkan, ditonjolkan di situ bahwa ada kelebihan yang bisa ditampilkan di satuan pendidikan itu. Artinya kita ini sebagai kepala sekolah ini dalam memanage satuan ini bukan hanya mengharapkan hanya di dalam satuan pendidikan, tetapi juga bisa kita dapatkan dari luar. Itu salah satunya, ya. Nah, kemudian kalender, saya pikir enggak perlu ya. Kemudian video lingkungan belajar. Pastikan videonya ini di video ini pada saat sudah rapi ya. Jadi jangan lagi berserak-serak kita videokan ya. Nah, gitu. Jadi pastikan bagaimana asesor nih melihatnya tertarik ya. Nah, ini juga video-video ini kan bisa kita masukkan ke website lembaga kita ya, atau di apa namanya media sosial lembaga kita. Nah, kemudian eh, apabila asesor menanyakan tentang dokumentasi yang berupa video atau foto, ternyata dokumennya belum kita apa namanya print ya. Kemudian di HP juga hilang ataupun di komputer kita ternyata bermasalah. Kita bisa mengambil dari media sosial. Bu, kami di media sosial ternyata kami ada karena kami selalu update di media sosial tentang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Boleh Ibu lihat. Nah, jadi kita bisa tunjukkan di media sosial kita. Nah, jadi kita bisa
mengambil dari media sosial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa? Kalau nggak salah ada ini ya, saya diingatkan sampai jam 14.30 ya dengan Pak Said ya. Ya, Bu Dokter, insya Allah. Insya Allah. Jadi ya ini sudah jam 2.30. Boleh bertanya mungkin satu orang atau dua orang sambil ini apa namanya? Kalau mau pakai Zoom ini nanti Kosmanya saya jadikan host ya. Ini saya keluar nanti langsung Kosma ambil alih gitu. Kalau mau langsung pakai ini, jadi link Zoom-nya yang ini boleh dikasih ke Dr. Said gitu. Ada pertanyaan? Kok senyap-senyap ini? Mohon izin Bu Dokter. Iya, Jadi untuk akreditasi ini, apakah memang kita yang mengajukan atau kita direkomendasikan untuk akreditasi gitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sistem penilaian akreditasi tadi di Sispena itu, apakah dia langsung include datanya yang ada di Dapodik atau seperti apa itu? oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Ya, baik. Ya. Untuk pengajuan akreditasi. Nah, sasaran akreditasi itu kalau dulu anggota BAN akan mengecek nih mana yang habis ya, kemudian mana yang atau reakreditasi atau mana lembaga yang belum terakreditasi atau mana yang TT yang perlu diakreditasi. Nah, tapi sekarang yang menentukan sasaran itu adalah dari BAN PDM. Nah, tetapi kita akan diberikan untuk membuka Sispena untuk mengunggah dokumen untuk pengajuan akreditasi dan kita akan mengunggah di dalam Sispena itu gitu. Jadi kita dimasukkan sebagai sasaran akreditasi, kita masuk ke Sispena, kita unggah dokumen untuk pengajuan akreditasi, kemudian eh, apa namanya kita masuk ke akreditasi. Yang kedua, eh, untuk Sispena. Di Sispena itu bukan hanya dokumen. Jadi misalnya dokumen yang ditelaah oleh asesor pada saat di lembaga, ya, juga akan diambil kan ada langsung ditarik dari Dapodik atau EMIS. Ya, jadi asesor tinggal mengklik, jadi semua data ya kayak kayak instrumen poin 4 itu tentang pendidik ya. Nah, poin 4, poin 5 itu dari Sispena. Maka itu semuanya diambil langsung dari Dapodik ya. Jadi tidak diambil dari apa namanya dari asesor visitasi ya, asesor visitasi karena sudah langsung dia tertarik. Jadi cukup diklik maka langsung akan muncul itu data-data yang ada di Dapodik. Maka nilai Dapodik ini yang membuat pengaruh juga dari hasil akreditasi. Gitu ya, Stat? Iya. Eh, Jazakallah khairan Bu Dokter. Iya, baik ya. Karena waktu ini udah hubungi Dokter Said? Sudah Bu Dokter, cuma beliau masih di perjalanan katanya. Oh, gitu. Iya. Saya jadikan co-host, jadi saya bisa keluar nanti. Ya, baik jika tidak ada pertanyaan lagi, ya saya ini kita beri waktu untuk Dr. Said Habib. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Ya, kasih, Profesor. oh 16 digit. Oke, baik, baik. Oke, baik, baik. Oke, ya.
Baik. Ini ya, in live ya.